Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Panjaitan dengan NIM 2605013200027 dari Oceanografi A. Jadi di sini saya ingin melanjutkan buat video dari gelombang 1 yaitu teori gelombang airi. Lanjutan dari part sebelumnya karena memorinya nggak cukup, jadi di sini saya baru buat. Oke. Di sini sebelumnya aku juga tadi udah teks dan sempat kendala, dan ini hasil ininya. Di sini aku mendapatkan data Y2 min 20. Pertama tuh kita tuh di sini masukin nilai apa namanya? Rumus dari LO itu 1,56 dikali B2. B2 itu apa sih? B2 itu T. Jadi itu rumus dari LO itu 1,56 dikali T pangkat 2. Jadi kayak yang nilai dari T itu sendiri, dan hasilnya 76,44. Baru selanjutnya nilai dari apa namanya, D per LO0 itu rumusnya B3 atau nilai D kecil ini dibagi nilai sama E2. Nah, E2-nya itu yang ini, LO, nilai dari L. Jadi ini udah tertera jelas, dimasukin aja. Terus seperti ini deh. Nih, B3 E2. B3 dibagi E2. Nah, ini hasilnya. Nah, buat nilai ini selanjutnya D per L. Buat nilai D per L itu, oh jadi enggak. Jadi sebelum masuk nilai ke D per L ini, kita harus nyari interpolasi dulu. Jadi kan nilai dari ini itu dimasukin ke sini. Nah, selanjutnya itu masukin nilai atas sama nilai bawahnya. Buat nilai atasnya itu 0,4190 atau gini, 0,4190. Nah, buat bawahnya itu 01,480. Nah, ini kan nilai diantara dari 41,86, dan selanjutnya buat nilai D per L ini itu ada di buku Tekpan, dan itu hasilnya 0,42217. Dan buat nilai D per L dari 4190 ini yaitu 4233 atau gini, 42313 gitu. Dan di sini kita memasukkan rumus yang dimana itu rumusnya seperti ini. H3 nilai atas ini ditambah nilai G4. G4 itu ini dikurang G3. G4 dikurang G4 dikurang G3 tutup kurung sama dengan buka kurung G5. G5-nya itu ini dikurang G3 dikali H5 dikurang G3. Atau rumusnya itu kayak nilai dari ini 4,2217 ditambah G4 itu berarti nilainya ini. G4 itu 0,4186 dikurang 4180 tutup kurung dibagi buka kurung 4190 dikurang 0,4186 tutup kurung baru dikali baru buka kurung baru 0,42313 dikurang 0,42217, dan hasilnya ini H4. Nah, selanjutnya kita nyari nilai L. L-nya itu rumusnya B3. Ini B3 nih. Ini B3. Ini deh biar enak. B3 dikurang L4. Jadi kayak rumusnya itu D dibagi D per 0. Tuh.
dan hasilnya damn. Selanjutnya kita masukin nilai cost. Nah, nilai cost tuh ini rumusnya 2 dikali 2 dikali P dikali nilai dari D ditambah nilai dari Y, yaitu nilai ini, tutup kurung dibagi L5. Lanjut, enter nilainya ini. Dan buat nilai cost, nilai sin itu 2 kali B9 dikali B3 dibagi E5. Nah, buat B9 itu yang mana? B9 itu nilai dari V dikali nilai D dibagi nilai dari L. L yang udah kita cari ini. Oke. Selanjutnya nilai dari, nah, ini buat nilai dari cost. Cost itu rumusnya berarti, degrees sama dengan degrees dibuka kurung. Nah, ini 2 kali B9, B2 dikali P berarti dibagi nilai dari E5, E5 itu L, baru dikali sama B5. B5 itu yang 10, nilai dari X, tutup kurung, dikurangin, buka kurung 2 kali, 2 dikali B9 lagi, 2 dikali P, baru dikali B7, B7 itu nilai dari T, T kecil. Nah, dibagi B2, B2 itu T besar. Nah, tutup kurung dan hasilnya 47,54. Baru masuk ke sini. Nah, ini tuh seperti ini. Kita kayak masukkan interpolasi lagi 0,996. Baru di antara, nah ini tuh nilai atas bawahnya itu kita bukan nyari yang kayak D per 05 ini, tapi di buku panduan dari Tekpan itu udah ada sendiri nanti, pokoknya di paling atas. Nah, buat nilai ini kan dicari berarti 2 Pi D per L. Berarti cari nilai di antara 0,9956. Berarti itu nyari itu 0,9936 dan 0,9989. Nah, baru cari nilai dari cos 2 D per L. Nah, itu rumusnya itu bukan rumus. Nanti pokoknya ada juga di buku Tekpan nilai dari ini. Pokoknya seperti ini. 0,153 0,15355 0,15355 gitu. Dan begitu pun sebaliknya. 55 bla 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 bla. Dan buat rumusnya masih sama kayak interpolasi yang ini. Jadi rumusnya itu E17 nih nilai ini. Gini deh. E17 tambah buka kurung 2 kali nilai dari D18. D18 itu yang mana? D18 itu 0,996, nilai yang D per D apa? Nilai dari cos H ini. Nah, ini nih. Nah, baru dikurang D17. D17 itu ini yang atas. Baru tutup kurung dibagi nilai dari 0, D19 0,9989 dikurang ini lagi 0,99 ini ya 9936 tutup kurung baru nilai dari 1,5418 dikurang 1,5355. Oke, enter. Lanjut ya, bentar ini masih. Nah, lanjut. Nilai dari mana nih? Oh, kita lanjut ke interpolasi sin. Nah, interpolasi sin itu ini yang nilai dari ini. Tadi kan yang atas kan ini kan 996, sekarang yang bawah. Sebenarnya sama aja. Kita nyari nyari nilai antara nyari nilai atas bawah antara 2,6550 kayak ini. Hasilnya 2,6526 dan yang bawah juga sama. Yang nilai atas 2,6586. Dan ini nilai dari sin 2 Pi D per L.
dari 2,6526 dan selanjutnya juga sama. Dan seperti biasa buat interpolasi juga sama. Pertama 7,06 baru ini nilai D per 24. Nah ini nih dikurang ini, jadi rumusnya 7,06 ditambah 2,6550 dikurang 2,6256 tutup kurung dibagi rumusnya yang ini lagi, mana sih ini 2,25, ini 2,658 dikurang 2,656 tutup kurung dikali nilai dari 7103 gajah nugas tika baru 7,06 dan hasilnya itu 7,07742. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya ini kan tadi kecepatan partikel pada posisi X dan T. Selanjutnya ini juga sama, sebenarnya ini buat mencari nilai U dan ini untuk mencari nilai V. Sebenarnya sama aja sih. 0,9. Nah, ini sin. Nah, buat nanya nilai dari sin H1 itu dari mana sih? Sin H1 itu nilai dari ini sama. Ini juga sama sin H2. Nah, buat dan ini tuh nilai dari sin F754. Dan rumusnya buat sin 2 pi kuadrat, nah itu tuh ini. Sin 1 mana sih? Oh, enggak. Sorry. Jadi, ini kita kan ini kan udah nyari 3 ini. Baru kita masukin ke sini sama kayak tadi nih, mirip 1, itu bedanya 9336. Nah, ini 1,533. Aduh. Dan rumusnya itu hampir sama. Nah, ini nih rumusnya. Jadi nilai 1,1653 ditambah nilai dari ini dikurang nilai ini tutup kurung dibagi nilai dari ini 0,9989 dikurang nilai dari ini tutup kurung dikali nilai 1,1735 dikurang nilai dari 1,1651,113 dan hasilnya 1,119 dan ini hasilnya. Dan masuk ke interpolasi sin H2. Sebenarnya sama seperti ini. Jadi aku akan menjelaskan kayak ya singkat aja. I think everybody knows what I mean, like ya seperti ini. Nilai itunya sama 7,06 sin 2 lanjut. Nah ini dan rumusnya yang hampir sama dan ini masukin ke ini. Nah, sekarang kita masukin kecepatan V. V itu rumusnya B9. Nah, B9 tuh yang mana? B9 tuh nilai dari nih. Nilai dari V, P berarti dikali B4. B4 itu nilai H dibagi B2. B2 itu nilai dari berarti H per T tutup kurung dikali K12. K12 itu yang ini sin 1H sin 2 dibagi K13 nilai ini sama aja tutup kurung dikali sin baru buka kurung nilai radian K11. K11 tuh yang ini. Oke. Set. Dan hasilnya seperti itu. Ini juga sama sih sebenarnya. Bedanya ini di cos, itu di sin.
Nah, lanjut kita ke percepatan partikel arah horizontal. Lanjut, ini kita nyari cos K per D. Nah, ini rumusnya ini. Aduh, 1,5379 baru nilai dari sin KO per T 15379 ini interpolasi cos dan nilai sinnya itu yang bawah, sinnya itu yang ini 47, oh 47,53 berarti ini. Dan sinnya itu K13. K13 berarti ini sin 2 7,77 dan nilai dari ini dimasukin rumus dan ini udah kelihatan 2 dikali pi pangkat 2 360 dikali 2 nilai dari H tutup kurung B4 dibagi B2 tuh B2 pangkat 2 ini B2 tuh ini nah T7 dan hasilnya 0,636 dan dilanjut dengan rumusnya itu U12 tuh ini set ini 12 nah ini masih nah ini 2, pi ini baru nilai dibagi U9 itu yang mana yang ini U9 baru dibagi U11 sin HKD tutup kurung nilai dari cos buka kurung radians U10 dan hasilnya seperti ini dan ini sebenarnya sama sih semuanya kayak tinggal apa ya nilainya itu diganti jadi 0 aja nilai dari nilai dari T itu sendiri jadi kan tiap orang tuh beda-beda kayak beda-beda tuh sebenarnya di sini aja sih nilai dari Y-nya ini tapi untuk nilai T kita ngikutin yang ada di bawah ini kayak contohnya seperti ini ya seperti inilah begitulah pokoknya kayak contohnya 1,36 sebenarnya hampir sama semuanya nilai 135 180 seperti ini kalau aku jelasin kayaknya makin lama deh jadi kayak ya mungkin ini dari ininya dan ini salah sih ini harusnya G20 dang what a damn what kok gini ya nah ini kan 0 itu sebenarnya tinggal salin-salin aja sih kayak ini
nilai dari V, nilai dari AX-nya, contohnya kan ini AX. AX-nya itu kan contohnya U-nya deh. U-nya itu 0,10. Nih, U-nya nih 0,10, ini sebenarnya 0,9 sih. Terus 0,820. Nah, gitu aja AX, AY gitu kan. AX AY 0,10 juga. Terus AY-nya 0,6, 0,3, 0,6. Sebenarnya tinggal dimasukkan kayak contohnya gini. Kita hapus sama dengan sih sama dengan ini ke nilai 0, terus kita cari nilai U, ini tinggal enter. Mantap, simpel gitu aja. Nah, untuk buat grafik ini kita ke insert, terus ini baru kita masukin select data. Nah, T-nya tuh berapa, U-nya berapa. Ini sebenarnya udah ada sih. Salah-salahnya harusnya nggak gini. Kita hapus dulu. Kita bikin di sini deh. Insert. Baru ini select data, tambah contohnya T-nya sama dengan 0, T sama dengan 0. Baru nilai ininya Y-nya itu harusnya ini. Buat nilai harusnya nilainya saya ini sih. Dan T per 0. Coba tambah lagi T sama dengan 45. Dan hasilnya kayak gini. Ya, hampir mirip lah. Kira-kira seperti itu. Dan kalau udah semua tinggal dibikin gini aja. Gini saya set, enter, set, buat. Ya, kira-kira seperti ini dulu. Kira-kira seperti itu. Dan kalau udah kasih nama, astaga, astaga, tolong, ini kenapa begini? Nah, kalau udah bikin nama ini NIM 2612312 terus Oceanografi A. Apa sih?
Kalau udah ngersnya table grafik gabungan. Nah, jangan lupa ctrl B. Baik, kira-kira segitu dulu aja Kak, dari penjelasan dari Kak Natasha ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.